ke Bogor naik tronton. Subscribe dong yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya ZKBR guys. Yang nonton video saya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys ya. Jangan lupa juga untuk share guys, karena share itu gratis guys. Subscribe juga gratis guys, tinggal pencet-pencet doang. Oke guys, jadi kali ini saya akan mendatangkan sebuah narasumber yang akan bercerita mistis di tragedi gudang petasan Kosambi. Narasumbernya yaitu Rohim. Saya ini ada Mas Nur Rohim ya. Siapa? Mas Rohim guys. Di samping saya ada Mas Rohim yang akan menceritakan tragedi gudang mercon, pabrik mercon di Kosambi ya, di Kosambi yang saat itu kebakaran dan menewaskan 100 karyawan, wanita semua, bikin misteri. Oke guys, langsung saja. Jadi waktu pengalaman mistis kerja proyek di SMP Kosambi, pas depan gudang petasan yang kebakar. Menurut pengakuan warga setempat, karyawan meninggal semua, hangus terbakar waktu itu ya. Iya. Dan menurut pengakuan guru-guru di sekolahan tersebut juga pas baru kejadian, banyak siswa-siswi yang pada kesurupan. Tidak hanya 1-2 orang, melainkan puluhan kesurupan massal ya Bang. Yang bikin merinding setiap kali saya habis kerja mau mandi, selalu ada yang nemenin di sebelahnya. Ya entah itu suara teriakan minta tolong, suara orang mandi, ya intinya selalu ada yang nemenin. Dan itu selama saya kerja di situ 2 bulan renovasi SMP, setiap malam selalu ada penampakan. Selalu ada, entah itu yang wujud kunti atau anak kecil, atau wujud sosok tangan atau kaki yang sudah hangus berkeliaran. Dan setiap habis maghrib, jalan raya di situ pun sepi, nggak ada yang berani lewat. Karena kejadian itu ya? Karena biasanya rame. Sebelum kejadian, menurut warga setempat, warga sekitar itu jalan selalu rame. Habis setelah kejadian kebakaran itu jadi sepi, lantaran sering ada penampakan yang aneh-aneh. Saya sendiri pernah ngalamin pas jam 12 lebih 15 menit. Di situ gudang udah tutup lama, tapi terdengar suara gerumu berisik di dalam gudang tersebut. Ya seolah-olah kayak orang lagi kerja lah. Seolah-olah kayak aktif lah, masih aktif. Sedangkan itu tengah malam, posisi gudang juga udah kosong, terbengkalai tanpa ada yang gimana, tanpa ada yang menghuni. Iya. Tanpa penghuni lah ya. Tanpa penghuni. Dan di sekolahan tersebut juga penghuninya juga lumayan sering ngajak kenalan, yang dibilang kenalan menampakkan diri, entah itu yang tanda kunti atau pak pocong. Anak kecil-kecil pun juga banyak. Saya pernah melihatnya sendiri. Paling ya botol aqua mineral yang 1
liter. Segini ya? Iya. Itu anak kecil-kecil pada bermain di lapangan sekolah. Itu berarti Mas Rohim waktu itu lagi bekerja sebagai tukang bangunan memperbaiki sekolah SD, SMP. Dekat pabrik tersebut. Pas persis hadap-hadapan. Iya. Saya tidurnya pun di situ ya? Iya, tidur di lokasi langsung di situ. Itu pun kalau setiap malam pasti ya gimana ya? Ya banyak hal-hal yang aneh lah. Itu kejadian meledaknya itu Mas Rohim saat sudah di situ apa sebelum di situ? Apa pas di situ? Apa sebelum? Saya berarti pas renovasi SMP tersebut posisi gudang udah kosong, udah terjadi kebakaran. Udah terjadi kebakaran ya? Iya. Mungkin kalau Mas Rohim tahu kisah-kisahnya dari tetangga setempat, mungkin Mas Rohim nggak mau di situ ya? Nggak mau. Iya, cuman karena nggak tahu. Iya, nggak tahu. Itu juga karena udah tanggung lah. Ibaratnya udah mau selesai. Itu terus yang aneh ya ibaratnya tuh di situ penghuninya tuh keren. Kerennya kalau lagi kayak saya lagi ngobrol sama teman-teman membahas masalah penampakan ini itu ntar nggak lama nongol. Entah itu tanggap ya, enggak itu eksis. Iya, enggak itu jarak jauh ya? Atau dekat, kadang cuman sekelebatan, kadang ya berdiri di bawah pohon jambu, ya macam-macam lah penampakannya. Itu korban berapa? Sampai berapa? Menurut penyampaian warga setempat waktu saya tanya itu kurang lebihnya 100 karyawan. 100 karyawan. Itu nggak ada yang tertolong karena menurut pengakuan warga setempat pas waktu jam istirahat security keluar nyari makan. Nah itu posisi gudang digembok dari luar. Pas kejadian security nggak ada, jadinya nggak ada yang bisa keluar karena gudang gembok. Akhirnya itu jadi karyawan di situ di dalam gudang tersebut meninggal semua karena digembok dari luar. Itu sebenarnya tertutup sih ya? Ilegal sih ya? Ilegal karena pabriknya itu tertutup rapat. Jadi tetangga setempat tidak tahu ya? Tidak kalau tahu. Itu pabrik petasan ya? Iya. Waktu di situ emang pengalaman kerja paling horor bagi saya. Karena ibaratnya itu kalau habis maghrib juga nggak ada yang berani mandi sendirian, karena kalau mandi sendirian itu pasti ada yang ngikutin, kalau nggak ada yang nemenin. Hal mistis yang pernah saya alamin sendiri pas saya mau mandi habis maghrib, buka keran dibuka, sangat ramai sekali suara-suara orang minta tolong. Tapi giliran keran dimatiin udah nggak ada suara. Apalagi kalau pas malam-malam Jumat itu udah ramai itu di lapangan sekolah, kadang ya anak kecil, suara banyak lah, macem-macem di situ. Mas Rohim di situ berapa minggu, berapa hari, berapa bulan? Posisi waktu saya kerja di SMP Kosambi renovasi itu saya kerja di situ kurang lebihnya hampir 3 bulan. Iya, itu pun berapa orang? Waktu itu karena udah lama ya Mas ya. Ya aku iya kelupa. Sekitar anak buah sama mandor itu kurang lebih 18 orang. Itu pun kalau kerjanya kita tanpa permisi atau sopan pasti ada kejanggalan. Entah itu mesin yang kita pakai mati atau apa, ibaratnya pasti ada kejanggalan di situ. Makanya waktu saya kerja di situ ya kita kayak saya harus agak sopan lah sesama makhluk ciptaannya, karena
makhluk mistis itu dapat melihat kita, kitanya nggak bisa melihat. Iya. Benar. Makanya ya damai aja, nggak asal serugul-serugul. Itu pun waktu saya kerja di situ pernah ngalamin ada siswa yang kerasukan 3 orang pas jam 9 pagi. Siswa SMP Iya, rata. kerasukan. Itu juga saya menurut pengakuan dari ibu kantin juga kayak gitu. Apalagi waktu baru kejadian 1, 2 hari 3 hari itu kerasukan massal. Di situ tempatnya lumayan. Apalagi kadang kalau kita lagi pada mainan gitar di lapangan sampai tengah malam, kadang ada yang nyamperin, nongol, entah itu wujud yang sempurna, entah itu wujud yang kurang sempurna, ibaratnya gitu. Berarti sangat memang sebelum meledak pun memang sekolah itu memang sudah angker. Iya, Ditambah lagi itu tambah jadi sekalian itu korban 100 orang terbakar semua, Mas. Terbakar semua. Posisi menurut pengakuan warga sama polisi itu ada yang pelukan, ada yang cuma tinggal tulang, ya ibaratnya udah kosong lah, terbakar semua. Kadang seringnya kayak gitu. Kayak saya pribadi juga pernah ngelihat pas mau ke warung. Itu salah satunya karyawan tersebut, Mas, ada yang paham apa kenal apa? Nggak ada, karena rata-rata itu di situ katanya tuh karyawannya orang Bandung semua, nggak ada yang orang Tangerang. Cuman pernah ngobrol apa nggak pernah? Yang pernah ngobrol teman saya, karena dia ya agak paham lah dalam dunia spiritual. Iya. Saya pribadi juga pernah ingin melihat wujudnya kayak apa. Saya pernah dibukakan mata batinnya. Jujur saya nggak kuat udah. Ibaratnya nggak kuatnya itu mual campur kasihan. Karena posisi lihat ya ada orang lah, wujud orang, cuman udah kosong. Kadang posisi tangan nggak ada. Kalau enggak mukanya udah hancur, mateng. Itu kalau nggak nampakkan diri, paling bau-baunya kayak bau kabel kebakar, kayak bau ya amis, ya ibaratnya kayak daging dibakar lah gitu. Makanya waktu kerja di situ kita selalu bersama terus, nggak ada yang kalau habis kerja nggak ada yang kesono sendiri, nggak ada yang berani. Ibaratnya hanya orang-orang tertentu yang berani. Berarti mau ke kamar kecil pun bareng. Harus ada teman. Iya, apalagi pas waktu itu teman saya yang orang dari Cirebon itu indigo. Iya, dia saking takutnya, saking mualnya, saking kasihannya, dia setiap habis istirahat selesai kerja dia nggak pernah keluar kemana-mana, tidur aja di kelas, udah nggak mainan HP atau apa, tuh udah nggak berani keluar. Karena setiap keluar dia katanya itu nggak tega ngelihatnya. Orang kadang katanya lagi di dalam kelas ada, kadang ada yang menampakkan, ada yang lewat sekelebat. Itu sering di situ kejadiannya. Makanya ya kayak saya pribadi pengalaman merantau di proyek-proyek kayak gitu, itu menurut saya yang paling angker di situ. Iya, soalnya cerita paling mistis, paling horor. Soalnya itu karena hampir setiap hari pasti saya lihat, nggak itu sekelebatan, nggak itu kadang bayangan, kadang ya ada yang wujud sosok tinggi besar. Yang sering nampakin ya yang sering itu paling Mbak Kunti atau korban-korban dari gudang tersebut. Kalau yang hal-hal lainnya itu jarang. Situ berarti memang benar-benar
Gentayangan. Benar-benar gentayangan, karena ibaratnya tuh jasad korban tersebut belum bersih sepenuhnya diambilin. Ya. Jadi di sananya tuh gimana ya? Ya gentayangan lah. Yang paling unik yaitu saya yang sering lihat paling yang anak-anak kecil gitu, sering bolak-balik mainan di pot bunga, sering kadang kita lagi pada ngumpul-ngumpul jendela sekolahan buat mainan dibuka tutup. Berarti selama 3 bulan lebih panjenengan dihantui ya? Dihantui terus menerus. Cuman kan karena udah Dari pertama berangkat kerja di situ. Iya, baru pertama nyampe malamnya langsung sampai di lokasi. Mau pulang pun terakhiran mau pulang malah saya diikuti sama sosok wanita berdasar putih. Pas mau mungkin. Iya, ibaratnya itu pas mau syukuran proyek mau selesai. Itu bos nyamperin bawa ayam suruh bakar-bakaran. Nah, pas lagi bakar-bakaran tersebut saya mau ke kamar mandi. Nah, itu bersebelahan dengan saya. Ibaratnya tuh apa ya? Dan sejajar lah, jalan bareng. Cuman giliran saya masuk ke kamar mandi, dianya ngilang. Padahal masih sore di situ. Ibaratnya gimana ya? Masih jam berapa? Paling habis maghrib, kadang ya udah nampak. Kadang ya ada sosok kakek-kakek juga ada. Pokoknya waktu kerja di situ ya kesannya gimana ya, tertantang lah, adu nyali. Kalau benar-benar berani ya berani keluar tengah malam ke warung atau kemana. Cuman kalau orang yang ibaratnya nggak berani ya udah cuman di dalam doang, nggak kemana-mana, cuman ngumpul-ngumpul aja mainan apa atau cerita-cerita apa. Sangat horor. Pengalaman ya. Gitu, guys. Begitu ya? Iya, pengalaman cukup. Ibaratnya ya berbagi pengalaman yang menegangkan tapi penasaran. Akhirnya percaya bahwa di dunia ada sebangsa makhluk kayak gitu. Ya percaya boleh, nggak percaya juga boleh. Intinya kayak saya sendiri udah ngalamin. Oke guys, ceritanya cukup sampai di sini guys. Mungkin bagi kalian yang suka dengan cerita horor, suka dengan cerita ini. Tapi yang tidak suka ya dia suka ya dia suka. Disuka-suka aja. Oke guys, videonya cukup sampai di sini dulu ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.